Assalamualaikum anak-anak yang solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Masih bertemu lagi dengan Ustazah Aulia di sini. Hari ini kita akan belajar materi tentang disiplin belajar dan disiplin ibadah. Nah, ayo sebelum kita belajar, jangan lupa kita persiapkan dulu alat tulis dan bukunya. Nah, sebelum kita mulai, apa itu disiplin dan apa yang dimaksud dengan disiplin beribadah? Nah, disiplin beribadah yaitu sikap dan perasaan yang patuh, taat terhadap kewajiban yang Allah berikan dalam berbakti atau menyembah Tuhan. Seperti orang muslim, kita harus patuh dan taat terhadap segala perintah dan peraturan agama yang telah ditetapkan dalam kitab suci Al-Quran. Nah, disiplin dalam beribadah termasuk juga sikap yang mencerminkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, masuk dalam pengamalan butir manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, selanjutnya, apa itu disiplin beribadah? Nah, berikut ini ada contoh sikap disiplin dalam beribadah. Yang pertama, melakukan ibadah secara tepat waktu dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, benar-benar memperhatikan apa saja yang dilarang dalam kitab suci agama untuk tidak melakukan hal yang dilarang. Yang ketiga, tidak malas dalam pergi ke masjid. Nah, anak-anakku semua yang solih dan solihah, kita harus rajin melaksanakan sholat ataupun mencari ilmu seperti mendatangi kajian rutin ataupun sholat berjamaah. Yang keempat yaitu memiliki kesadaran atas tanggung jawab melaksanakan segala perintah agama dalam kitab suci masing-masing agama. Nah, untuk kita yang beragama muslim, jangan lupa untuk sering membaca Al-Quran. Nah, di sini disiplin dalam beribadah yang pertama bisa kita laksanakan dengan ibadah sholat dikerjakan 5 waktu dalam sehari. Yang kedua, diawali dengan sholat subuh sampai diakhiri dengan sholat isya. Lalu sebelum sholat kita harus berwudu agar sholat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku yang solih-solihah, pasti sudah tahu kan jumlah rakaat sholat? Untuk sholat subuh ada 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, dan sholat asyar 4 rakaat juga, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Nah, jadi anak-anakku yang solih dan solihah harus sering melaksanakan sholat ibadah 5 waktu. Lebih-lebih apabila lebih baik kalau anak-anakku semua melaksanakan sholat berjamaah. Meskipun tidak di masjid ataupun musola, bisa berjamaah dengan orang tua ataupun saudara yang ada di rumah. Nah, anak-anakku solihah, yang solih dan solihah, mari kita menjalankan sholat tepat waktu juga merupakan sikap disiplin dalam beribadah. Kita usahakan bahwa sholat 5 waktu harus tepat di awal waktu dan tidak menunda-nunda sholat dalam 5 waktu tersebut. Nah, selanjutnya yaitu melaksanakan sholat berjamaah ketika di sekolah maupun di rumah. Untuk anak-anakku yang solih-solihah, jangan lupa setelah sholat maghrib biasanya kita mengaji bersama ataupun kita saling murojaah dengan saudara kita ataupun orang tua di rumah. Lalu jangan lupa kegiatan mengaji harus dilakukan setiap hari dan saling mengingatkan jika ada yang lupa. Dan tidak lupa lagi setelah mengaji dilanjutkan sholat isya berjamaah. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan belajar apa itu disiplin dalam belajar.
Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, kewajiban pelajar, kewajiban siswa, kewajiban kita adalah menuntut ilmu. Nah, seorang pelajar harus bersungguh-sungguh dalam belajar, tidak boleh bermain-main dalam belajar. Kita harus benar-benar semangat dan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Nah, apabila kita bersungguh-sungguh dalam belajar, maka cita-cita yang diinginkan akan terwujud dengan taat pada peraturan. Contohnya, tidak bermalas-malasan bila waktunya bersekolah, menyiapkan keperluan sekolah pada malam sebelumnya. Agar apa anak-anakku yang soleh-solehah? Agar besok kita lebih siap dalam mencari ilmu. Nah, selanjutnya taat pada peraturan sekolah dengan datang tepat waktu. Salah satu contoh disiplin dalam belajar yang kita laksanakan dalam sekolah, kita harus mematuhi peraturan. Salah satunya dengan datang tepat waktu, jadi tidak boleh terlambat dalam datang ke sekolah. Nah, untuk selanjutnya di dalam kelas kita juga harus menaati peraturan yang sudah ada yang dibuat oleh sekolah. Nah, ini ada beberapa peraturan belajar di dalam kelas. Yang pertama, anak-anakku, apabila ustadz atau ustadzah sedang menjelaskan pelajaran, kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tidak boleh bermain sendiri, tidak boleh mengobrol dengan teman, dan lain-lain. Nah, yang kedua, sopan ketika bertanya. Selanjutnya, tidak mengganggu teman. Yang selanjutnya lagi, tepat waktu ketika mengumpulkan tugas. Apabila ustadz atau ustadzah memberikan tugas, kita harus disiplin sehingga kita tidak terlambat dalam mengumpulkan tugas. Selanjutnya, izin ketika meminjam barang milik teman. Yang kelima, mengembalikan barang pada tempatnya. Dan yang keenam, menjaga kebersihan kelas. Seperti hadis yang sudah kita pelajari, an-nadhafatu minal iman, bahwa sesungguhnya kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, sebenarnya belajar bisa dilakukan di mana saja, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, ketika di rumah, kita juga harus menaati peraturan belajar di rumah. Karena setiap masing-masing keluarga pasti memiliki aturan yang berbeda-beda. Ayah ibu kita pasti memiliki peraturan yang berbeda-beda agar kita disiplin dalam belajar. Peraturan dibuat untuk memudahkan mengatur kegiatan kita. Anak-anakku yang solehah, itu saja yang kita pelajari pada hari ini. Semoga anak-anakku yang soleh-solehah bisa menerapkan disiplin dalam beribadah dan disiplin dalam belajar, agar kelak nanti anak-anakku menjadi anak yang sukses dan anak yang barokah fid dunya wal akhirah. Sekian dari Ustazah Aulia, semoga hari kalian menyenangkan dan sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.